Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu Dr. Kadi MPDI. So, langsung saja, ini video presentasi dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait biografi Ibnu Sina. Dimulai dari nama beliau, nama lengkap ialah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Itu nama lengkap Ibnu Sina. Tempat lahir itu Desa Afsyanah dekat Bukhara, Transoxiana 370 Hijriah. Itu tahun sekaligus tempat kelahiran Ibnu Sina. Untuk pencapaian Ibnu Sina pada usia 10 tahun beliau hafal Al-Quran sebagai besar sastra Arab dan kitab metafisika Aristoteles. Dan pada usia 16 tahun beliau menguasai ilmu sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, filsafat, dan ilmu kedokteran. Itu pada usia 18 tahun. Lalu kita pada 18 tahun apa yang kita capai? Perlu kita renungkan ya sedikit. Selanjutnya pada umur 20 tahun beliau telah menghasilkan karya-karya yang cemerlang. Setelah itu pada tahun 428 Hijriah pada usia 57 tahun beliau wafat di Hamazan. Ya 20 tahun, ia telah menghasilkan karya-karyanya yang cemerlang dan tidak heran kalau ia menghasilkan 267 karangan. Kesuburan hasil karya ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu kualitas karya dan keterlibatannya dalam praktek kedokteran, mengajar, dan politik. Semuanya menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Berikut karya-karya dari Ibnu Sina. Yang pertama yaitu Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting yang tersebar dari Ibnu Sina dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika ketuhanan. Adapun kata Asy-Syifa atau bahasa Latinnya penyembuhan, ensiklopedia yang terdiri dari 18 jilid mengenai fisika, matematika, dan metafisika. Kitab ini ditulis pada waktu menjadi menteri Syam al-Daulah dan selesai masa Ala'ul al-Daulah di Isfahan. Yang kedua yaitu An-Najat, yaitu penyelamat, ringkasan dari Asy-Syifa, dan diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran. Dan pada tahun 1593 Masehi di Mesir. Yaitu Al-Isyara wa Tambiha, yaitu isyarat atau peringatan mengenai logika dan hikmah. Buku ini adalah buku terakhir yang paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 dan sebagai terjemahan dari bahasa Prancis, kemudian diterbitkan lagi di Kairo pada tahun 1947 di bawah asuhan Dr. Sulaiman Dunia. Keempat yaitu buku Al-Hikmah Al-Masyriqiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena tidak jelasnya maksud judul buku dan naskah-naskahnya yang masih ada memuat bagian-bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Carlos Nalino berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Yaitu Al-Qanun. Penyebutan orang-orang barat, buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar untuk universitas-universitas Eropa sampai akhir abad ke-17 Masehi. 6 yaitu Hidayah Ar-Rais Lil Amri. Dan yang ketujuh, Risalah fi Al-Kalam Alan-Nas An-Nataqiyah. Dan yang ke-8 yaitu Al-Mantiq Al-Masyriqiyin. Baik,
poin-poin yang selanjutnya yaitu tentang pemikiran-pemikiran Ibnu Sina. Nah, kelompok kami ini menjabarkan 3 pemikiran Ibnu Sina. Yang pertama itu tentang jiwa, yang kedua tentang wujud, dan yang ketiga itu tentang akal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 pemikiran Ibnu Sina, jiwa dan wujud. Nah, yang pertama tentang jiwa. Secara garis besar, pembahasan Ibnu Sina tentang jiwa ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu fisika, dan yang kedua yaitu metafisika. Yang pertama tentang fisika. Nah, di dalam fisika ini dibicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa manusia. Yang pertama yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan atau al-nafas al-nabatiyat, mempunyai 3 daya, yaitu makan, tumbuh, dan berkembang biak. Jadi jiwa pada tumbuh-tumbuhan itu hanya berfungsi pada 3 komponen itu saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu jiwa binatang atau al-nafas al-hayawaniyah, yaitu memiliki 2 daya. Yang pertama daya gerak, dan yang kedua daya merangkap. Nah, daya merangkap maksudnya menangkap. Nah, daya menangkap ini itu terbagi menjadi 2. Jadi saya ulangi lagi ya. Jiwa binatang tadi memiliki 2 daya. Yang pertama gerak, dan yang kedua daya menangkap. Nah, daya menangkap ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu menangkap dari luar dengan panca indera, dan yang kedua menangkap dari dalam dengan indera batin. Nah, kemudian jiwa manusia atau al-nafas al-natihah yang mempunyai 2 daya juga, yaitu praktis dan teoritis. Nah, daya praktis ini hubungannya dengan jasad, sedangkan daya teoritis ini hubungannya dengan hal-hal yang abstrak. Nah, baik, kita melangkah ke metafisika, pembahasan metafisika. Nah, pada pembahasan metafisika ini ada banyak yang dibicarakan. Nah, yang pertama itu tentang wujud jiwa. Ibnu Sina dalam menjabarkan wujud jiwa ini itu didasarkan pada fenomena gerak dan fenomena pengetahuan. Gerak dan pengetahuan. Nah, fenomena gerak ini terbagi ke dalam 2. Yang pertama yaitu gerakan paksaan, dan yang kedua yaitu gerakan tidak paksaan. Nah, gerakan paksaan ini yaitu gerakan yang timbul pada suatu benda disebabkan adanya dorongan dari luar. Sedangkan gerakan tidak paksaan yaitu gerakan yang terjadi baik sesuai dengan hukum alam seperti batu yang jatuh pasti ke bawah, nah, maupun yang berlawanan seperti manusia berjalan dan burung terbang. Maksudnya ini menurut berat badannya manusia mesti diam di tempat. Nah, sedangkan burung ini pasti jatuh ke bawah. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya penggerak khusus yang berbeda dengan unsur jasa tersebut. Nah, penggerak ini disebut dengan jiwa. Kemudian yang kedua tentang konsep aku dan kesatuan fenomena psikologis. Nah, ini didasarkan pada hakikat penciptaan manusia. Maksudnya, bila seseorang membicarakan pribadinya atau mengajak orang lain berbicara, seperti itu. Dalil ini dikemukakan oleh Ibnu Sina didasari karena ketika seorang berkata, "Saya akan keluar" atau "Aku akan tidur". Nah, ketika itu yang dimaksud bukanlah gerak kakinya atau memejamkan mata, tetapi hakikatnya, yaitu jiwanya, seperti itu.
Kemudian dalil kontinuitas. Nah, dalil ini didasarkan oleh Ibnu Sina kepada perbandingan antara jiwa dan jasad yang senantiasa mengalami perubahan dan pergantian kulit yang sekarang ini. Umpamanya tidak sama dengan kulit 10 tahun yang lalu, karena telah mengalami perubahan seperti mengkerut dan berkurang. Nah, sedangkan jiwa ini tidak mengalami perubahan seperti itu. Itu maksudnya perbedaan jiwa dan jasad dalam kontinuitas. Kemudian dalil manusia terbang atau manusia melayang. Nah, dalil ini menunjukkan daya kreasi Ibnu Sina yang sangat mengagumkan, meskipun ini tuh bersifat asumsi sih atau khayalan. Nah, ringkasnya itu seperti ini. Ibnu Sina mengandaikan ada seseorang tercipta dengan wujud yang sempurna, kemudian diletakkan di udara dengan mata tertutup. Nah, kemudian anggota jasadnya ini dipisah-pisahkan, kasarnya itu dipotong-potong lah, sehingga ia tidak merasakan apapun. Nah, dalam kondisi demikian, menurut Ibnu Sina ini, ia tetap yakin bahwa dirinya itu ada. Nah, di saat itu, ia menghayalkan adanya tangan, kaki, organ jasad lainnya, tetapi semua jasad itu hanyalah hayalan, bukan bagian dari dirinya. Nah, jadi penetapan wujud dirinya itu, penetapan jasadnya itu bukan karena dia melihat memakai indranya, oh ini tangan, ini kaki, ini kepala saya, bukan seperti itu, tapi melainkan dari sumber lain yang berbeda dengan jasad, yaitu jiwanya, karena hayalannya tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang hakikat jiwa Taujar rohani. Ini maksudnya, jadi jiwa ini merupakan substansi rohani yang tidak tersusun dari materi-materi sebagaimana jasad. Materi-materi ini kayak seperti daging, tulang, seperti itu. Nah, hancurnya jasad ini tidak membawa hancurnya jiwa. Jadi ini bisa bersifat eksiden. Nah, kemudian hubungan jiwa dengan jasad. Hubungan jiwa dengan jasad ini, Ibnu Sina itu sependapat dengan Plato bahwa hubungan keduanya ini lebih bersifat eksiden. Jadi binasanya jasad ini tidak mengakibatkan binasanya jiwa. Dan menurut Ibnu Sina, selain eratnya hubungan keduanya itu, juga antara keduanya saling mempengaruhi, saling bantu-membantu. Seperti ini, jasad adalah tempat bagi jiwa. Adanya jasad merupakan syarat mutlak terciptanya jiwa. Dengan kata lain, tidak akan terciptanya jiwa bila tidak diciptakan jasad. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekekalan jiwa. Nah, kekekalan jiwa ini bahwa yang akan dibangkitkan di akhirat nanti itu adalah roh manusia. Jadi jasmaninya ini tidak. Nah, spekulasi Ibnu Sina yang ini yang menimbulkan kritikan tajam dari Al-Ghazali. Baik, merangkap pada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai al-wujud. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam PowerPoint, bahwa melanjutkan dalil ontologi Aristoteles dan mengikuti Al-Farabi, Ibnu Sina ini membagi al-wujud menjadi dua bagian, yaitu wajib al-wujud dan yang kedua mungkin al-wujud. Nah, kenapa sih kok Ibnu Sina ini menggunakan dalil ontologi Aristoteles kemudian Al-Farabi? Karena sebagian besar pemikiran Ibnu Sina ini dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dan Al-Farabi.
jika kita lihat sekilas bahwa pemikiran Ibnu Sina ini persis dengan pemikiran Al-Farabi. Bedanya itu kalau pemikiran Ibnu Sina itu lebih rinci daripada pemikiran Al-Farabi. Nah, kembali ke pembahasan al-wujud. Tadi kan dikatakan al-wujud ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tadi wajib al-wujud, dan yang kedua itu mungkin al-wujud. Nah, apa sih sebenarnya wajib al-wujud itu atau mungkin al-wujud itu? Baik, wajib al-wujud itu adalah sesuatu yang ada. Sesuatu ini pasti ada dan tidak bisa diandaikan tidak ada. Jadi misalnya nih, saya bicara begini, loh itu loh tidak ada, berarti itu bukan wajib wujud lagi, karena saya andaikan tidak ada. Nah, kemudian mungkin al-wujud. Apa sih mungkin al-wujud itu? Mungkin al-wujud itu adalah sesuatu itu ada karena sesuatu yang lain. Jadi kesimpulannya, kalau saya boleh membuat kesimpulan itu, wajib al-wujud itu adalah Tuhan itu sendiri, kemudian mungkin al-wujud itu adalah makhluk. Nah, kemudian wajib al-wujud itu dibagi menjadi dua, yaitu wajib al-wujud bizatihi dan wajib al-wujud bighairihi. Nah, wajib al-wujud bizatihi itu adalah wajib ada dengan zatnya. Jadi sesuatu ini ada tidak tergantung pada sebab yang lain. Jadi wajib wujud bighairihi ini itu adalah khusus mengenai Tuhan saja. Kemudian wajib al-wujud bighairihi. Wajib al-wujud bighairihi itu adalah wajib ada dengan yang lainnya. Jadi sesuatu ini ada berasal dari sesuatu benda lain daripada zatnya sendiri. Berasal dari benda lain daripada zatnya sendiri. Jadi ini misalnya contohnya hasil penjumlahan dari angka 4 itu 2 tambah 2, 3 tambah 1, 1 tambah 3, seperti itu. Dicontohkan lain itu seperti kebakaran. Nah, kebakaran itu ada karena api, karena ada api. Nah, karena ada api dengan benda lain, misal kayu bakar. Jadi kalau cuman dari zatnya sendiri, dari api itu tidak bisa, harus ada benda lain. Jadi tadi dikatakan wajib wujud bighairihi itu wajib ada dengan yang lainnya, berasal dari benda lain, berasal dari luar dirinya daripada zatnya sendiri, seperti itu. Terus kenapa sih kok tadi dikatakan wajib wujud itu kan tadi dikatakan Tuhan, kemudian Tuhan, maksudnya wajib al-wujud ini dibagi lagi menjadi dua, tadi wajib al-wujud bighairihi dan wajib al-wujud bizatihi. Kan ini kan kontra sekali. Kenapa Tuhan kok dibagi lagi? Seperti itu kan. Jadi itu ini berkaitan dengan hukum kausalitas sih sebenarnya. Berkaitan dengan hukum kausalitas, adanya sebab akibat, adanya makhluk atau alam semesta ini, adanya alam jagat raya ini karena adanya Tuhan. Seperti itu. Ini juga atas dasar wajib al-wujud ini adalah sifat yang harus ada. Kemudian mungkin al-wujud. Nah, mungkin al-wujud ini dibagi lagi menjadi dua. Jadi tadi wajib al-wujud dibagi menjadi dua, mungkin al-wujud ini juga dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu mungkin al-wujud bizatihi, dan yang kedua itu mungkin al-wujud bighairihi. Nah, mungkin al-wujud bizatihi ini sama seperti
wajib al-wujud bi ghairihi. Jadi pembahasannya itu sama, karakteristiknya juga sama. Kemudian mungkin wujud bi ghairihi. Nah, mungkin wujud bi ghairihi ini adalah sesuatu itu ada karena sesuatu yang lain. Jadi ini pure karena sesuatu yang lain, tidak ada campur zatnya. Misalnya seperti suatu pohon apel itu ada karena disebabkan dari adanya buah apel yang jatuh ke tanah. Pemikiran Ibnu Sina yang selanjutnya yakni terkait akal dan wahyu. Yang pertama adalah terkait akal. Manusia memiliki 4 macam tingkatan akal. Yang pertama adalah akal material, yang kedua adalah akal intelektual, yang ketiga adalah akal aktual, dan yang keempat adalah akal mustafad. Yang pertama adalah akal material. Ini adalah akal yang memiliki potensi untuk berpikir secara lebih, namun belum dilatih untuk memikirkan sesuatu yang abstrak. Kemudian akal intelektual, yakni adalah akal yang sudah mulai dilatih untuk memikirkan sesuatu yang abstrak. Kemudian akal yang ketiga yakni adalah akal aktual, adalah akal yang sudah mampu memikirkan sesuatu hal yang abstrak. Dan yang keempat adalah akal mustafad, yakni akal yang sudah bisa memikirkan hal-hal yang abstrak tanpa ada upaya tertentu yang melebihkan atau melatih, namun dia bisa melakukan atau berpikir secara abstrak. Di antara 4 ini, akal yang paling tingkatan terendah adalah akal material. Namun dikala semua itu, terkadang Tuhan memberikan sebuah akal material yang sangat besar, yang Ibnu Sina menyebutnya al-hadz, yang berarti intuisi. Di sini akal material yang memiliki energi kuat ini, ia memiliki sesuatu yang dapat tanpa berlatih. Akal ini sudah memiliki pemikiran yang dapat menerima cahaya atau menerima wahyu dari Tuhan tanpa melatih intuisi tersebut, namun intuisi ini dapat dengan mudah menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Dan akal ini dimiliki oleh para nabi khususnya. Nah, selanjutnya adalah wahyu sebagai sumber yang dependent, yang berarti diterima begitu saja. Lalu bagaimana kaitannya dengan akal? Nah, di sini akal sebagai penjelasnya. Ibnu Sina mengatakan ketika seseorang memiliki akal yang berfungsi dengan baik, maka ia dapat menafsirkan atau memberikan pemahaman-pemahaman yang sejalan dengan kebenaran wahyu. Hal ini sesuai karena memang akal tersebut memiliki kemampuan untuk mencari atau memikirkan menemukan tentang sesuatu hal yang benar secara hakiki, tentunya sekaligus adalah sebab dari segala sesuatu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, Ibnu Sina mengatakan bahwa ilmu agama itu perlu adanya filsafat. Yang kedua adalah ketika kebenaran yang diberikan atau yang dibawa oleh Nabi, yakni wahyu, itu sejalan dengan kebenaran yang diperoleh dari filsafat. Yang ketiga adalah Al-Quran sendiri memerintahkan untuk seseorang, yakni manusia, senantiasa menggunakan logikanya, yakni berpikir. Dengan kata lain seperti itu. Kemudian dalam memaknai hal ini, cara untuk memahami kebenaran dari wahyu tersebut, yakni tentunya menggunakan akal, ini merupakan suatu proses
berfilsafat. Begitulah yang dikatakan Ibnu Sina tentang kebenaran atau tentang kaitan akal dengan wahyu ini. Tidak ada sesuatu yang bertentangan, artinya sejalan antara akal dan wahyu. Pengaruh filsafat Ibnu Sina terkait dengan pemikiran-pemikiran modern diantaranya adalah beliau yang menentang pemikiran Sufi ortodoks yang mengedepankan keduniawian ini sehingga melahirkan kaum Sufi modern. Kemudian karya-karya beliau yang sangat fenomenal bukan hanya di dunia Islam namun juga sampai ke daratan Eropa ini dijadikan sebagai standar kurikulum yang ada di beberapa universitas-universitas di Eropa. Kemudian gagasan beliau terkait dengan kesabaran guru menghadapi peserta didik, terkait guru tidak boleh gampang marah atau mengolok-olok peserta didik, ini sangat memberikan sumbangan yang luar biasa terkait dengan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang filsafat metafisika. Ibnu Sina ini merupakan ringkasan-ringkasan filsafat yang kebenarannya diakui oleh filsuf-filsuf barat 2 abad setelahnya. Kemudian kontribusi yang sangat besar terkait dengan filsafat Ibnu Sina ini, filsafat beliau yang sangat luar biasa terkait dengan bukan hanya dalam bidang filsafat dan juga ilmu kedokteran, ini membuat beliau mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari dunia modern terkait di dunia barat maupun di dunia modern pada saat ini. Kemudian pemikiran beliau, keunikan filsafat beliau yang seperti halnya menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafat yang sebelumnya belum terjawab. Dan filsafat yang unik, bisa dikatakan unik ini dapat termanifestasi atau terlihat ketika filsafat Ibnu Sina ini mempengaruhi agama-agama di luar agama Islam, sehingga timbullah kembali teologi-teologi terkait dengan teologi Katolik seperti yang ada di Roma, yang ini digagas oleh Albert yang Agung dan juga Thomas Aquinas, dan ini sangat terpengaruh dari pemikiran-pemikiran filsafat oleh Ibnu Sina itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi